Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu 'ala dini kulli. Kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhtasatuha, fa inna kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah karamana subhanahu wa ta'ala, salah satu wasil tersana al-qiraah min jami sahih Bukhari ta'lif min Imam Bukhari Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Mughirah ibn Batisbal Bukhari al-Jufi rahimahullah ta'ala fil majalah as-salisah fil al-khamisah min kitab tafsir fir riba. Kelanjutan pembahasan tafsir tentang riba. Ayat-ayat telah kita baca. Makna riba secara bahasa maupun secara istilah tadi sudah. Apa makna bahasa? Berkembang, bertambah, atau mongkrok. Kayak modelnya apem tambah gede, tambah pernipan, mongkrok. Makna istilah? Transaksi benda-benda ribawi, entah untuk pinjam meminjam maupun jual beli dengan syarat penambahan. Apa tadi benda-benda ribawi? 1. Emas. 2. Perak. 3. Bahan makan. 4. Biji gandum. 5. Tepung gandum. 6. Kurma. 7. Garam. Yang lainnya nanti dikiaskan termasuk uang, termasuk mendekati hari raya. Banyak enggak tukar menukar uang di pinggir jalan, bahkan keliling. Uang 100.000 pecahan, siapa yang punya uang utuh dipecah nih 5 ewonan. Setiap 100.000 nambahi berapa? 10.000 atau berapa, tinggal kondisinya, kadang mencekik sampai 20.000. Itu jelas ada penambahan dari benda-benda ribawi. Untuk jual beli, semisal jual emas, beli emas 1 gram harus dengan 1 gram, melebihi itu riba. Beras 5 kilo dengan beras kudune juga 5 kilo, bila ada penambahan juga riba. Tapi kalau emas dengan perak itu boleh ngambil untung. Emasmu sekian, saya beli dengan perak sekian, tapi syaratnya harus langsung. Termasuk riba adalah jaminan, pinjam uang, jaminan sepeda motor. Nah, sepeda motornya itu ditunggangi, itu riba. Karena kaidahnya kullu qardin jar manfaatan, bahwa riba, setiap transaksi pinjaman berlaku penambahan, maka itu riba. Jaminannya sawah, lalu sawahnya digarap, pinjam uang 100 juta, jaminannya sawah. Itu juga riba. Dan banyak riba seperti itu. Termasuk ainah, itu juga riba. Benda regane 10.000, ketika diansur jadi 15.000. Kemudian dibeli balik cukup dengan 10.000. Kemudian dia harus nambah ansur 5.000.
Sama itu riba juga. Itu namanya ainah. Berikutnya resiko riba. Apa riba resikonya sing paling cawili? 1 dirham riba dosanya seperti anak laki menzinai ibunya. Apa resiko riba di akhirat? Kan kena penyakit gila. Bagaimana kondisi pelaku riba di alam kubur? Disiapi sungai darah, dia suruh berenang-renang dari tengah. Ketika menepi, di pinggir sudah ditunggu. Yang menunggu bersama setumpuk batu. Begitu menepi, buka mulutnya, suapi batu mental ke tengah. Ngeri enggak? Itu mengerikan. Makanya jangan sengaja bertransaksi riba. Siapa yang akan terkena dosa riba? Apa yang mengoperasikan uangnya sehingga dari 1.000 jadi 10.000? Enggak dia saja, tapi semua yang terlibat akan terkena dosa riba. Siapa saja mereka? 1, pemilik dana. 2, pengelola dana. 3, sekretaris, bendahara, tenaga pengaman, OB. Apa OB? Office boy, tukang resek-resek. Yang menyediakan minuman atau yang menyebarkan brosur atau siapa saja sawa kena dosanya. Ketika orang tidak bisa lepas dari bank, transferan misalnya, maka dia nanti akan diberi bunga karena duitnya nek bank. Sementara itu tidak boleh, tapi bukan kesengajaan. Karena dikongkon wong, karena mau ditransfer, siapkan. Makanya ketika ada penambahan itu diambil untuk dilepas. Tidak boleh diambil untuk dikonsumsi. Ngelepasnya, yang ngelepas ada barang bukan miliknya, ya lepas itu saja. Nggak ada niatan infak. Kemana disalurkan? Jawab, proyek-proyek yang memiliki nilai rendah. Apa? Bikin selokan dan semisalnya. Nggak boleh untuk dikonsumsi dan nggak ada niatan untuk infak. Tetapi resiko riba yang itu ada di mana-mana, makanya kita butuh waspada. Ayat-ayat riba sudah kita baca. Isi global di Ali Imran 130. Apa isinya tadi? Isi global di surah Ali Imran 130. Tadi sini apa? Pelarangan riba, ad'afan mudha'afah, berlipat ganda. Di antara bentuk berlipat ganda ialah meminjamkan uang 1 juta. Ditanya, nggih apa usaha? Untuk berarti piro? 10%. Berarti 100.000. Ya sudah, untuk kamu sing 70.000, untuk saya yang cukup dengan 30.000. Katanya itu mudharabah kerjasama, sitok pengusaha, sitok pemodal. Secara transaksi koyok bener-bener. Tapi betulkah orang yang pinjam untuk usaha? Gak mesti. Ketika usaha badikah? Gak ada jaminan. Tapi pengembalian 30.000 per 1 juta per hari hukumnya wajib. Jelas itu penindasan pol. Kudune tutup buku. Selama 1 bulan 1 juta berkembang jadi berapa? Misalnya berkembang jadi 4 juta. Nah, nanti untuk pengusaha 2 juta, untuk pemilik dana 1 juta, dan uang 1 juta yang ia modalkan kembali. Nah, ini oleh. Tapi tutup buku dulu. Di masyarakat enggak. Itu hanya teori di atas kertas. Yang penting bendino pasok berapa? 30.000. Ya 5 juta setino pasok berapa? 150.000. 10 hari 1.500.000, sesasi 4,5 juta. Jadi sesasi duit
5 juta itu dapat pemasukan berapa? 5 juta, 4 juta setengah. Ketika nggak bisa bayar, makanya 5 juta ditambah 4 juta setengah jadi modal. Sekarang pinjamamu 9 juta setengah. Wah, itu nanti rong sasi malah dadi piro bisa. Itu contoh adafan mudha'afa. Di masyarakat ada yang seperti itu. Maka hindari. Ini masih muda kabeh kan ya? Siapa yang tua? Piro ora rapi ya. Pokok mati ya tua. Si urip nom. Itu caranya. Hindari riba. Termasuk talangan yang namanya leasing. Apa contohnya? Bank memberikan talangan dana. Apa contohnya? Ini 6KB, ini ke depan berpotensi. Ingin bergaya, lambene api, HP-ne api, kendaraannya api. Kita tuku, tapi menggunakan jasa bank, namanya leasing. Akhirnya dia kerja ngansur. Gimana sistem leasing? Coba tahu. Pamane beli sepeda motor harganya 22 juta. Oleh bank langsung dibayar kontan 22 juta. Kemudian orang yang beli nanti ngangsur ke bank malah 35 juta. Jadi disilai 22 juta, baleknya berapa? 35 juta selama mungkin 2 tahun, 3 tahun atau berapa. Kadang orang menempuh jalan pintas sih ngono-ngono kuwi nyapo. Lah kene joko-joko pengen ketok ganteng masa ape rapi sepeda motoran duwe ya gaya. Ora ngerti barangnya barang tangan riba itu. Apa solusi yang ditawarkan? Ngangsur tapi tidak riba, piye carane? Ya langsung pembeli pedagang ketemu. Pedagangnya punya dagangan mik ini atau sepeda motor. Lek bayar kontan 22 juta, lek ngangsur 2 tahun nanti totalnya menjadi 20 juta. Bolehkah? Boleh, karena ini langsung, nggak ada lewat apa? Leasing. Bukan kasus pinjam meminjam, tapi kasus barangnya boleh ngambil badi didik, boleh ngambil badi akeh. Orang ngambil untung berapa persen? Nggak ada batasan. Lek langsung badiku didik, lek ngangsur tambahi badiku tak. Betul. Lek kontan 10.000, lek ngangsur 12.000. Itu penjual pembeli itu transaksi harga, enggak apa-apa seperti itu. Tapi lewat ketiga namanya bank penalang. Sehingga bayar tambahan 2 juta itu karena dipinjami 10 juta. Karena bank sudah bayar langsung 10 juta. Itu ada bedanya. Makanya siapa yang pengen ngansur, minta pada seseorang, Pak jenengan mundut sepeda motor. Nanti bila sudah dapat kwitansi sah menjadi milik jenengan, nggih kula tumbase kula ansur. Jenengan mundut selapanya 10 juta, nanti saya beli 12 juta tapi dengan cara ngansur. Ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kenapa? Memang barang itu sudah milik pembeli tadi. Kemudian dijual lagi. Milik orang tadi kemudian dijual lagi. Dan itu bukan transaksi utang piutang, tetapi dia beli barang sudah jadi miliknya lalu dijual kembali.
Bank itu ngutangi, bukan memiliki. Makanya itu ketika namanya miliknya ya harus menjadi transaksi pindah kepemilikan dari A ke B, dari B dijual. Di masyarakat banyak ranjau-ranjau riba. Makanya supaya bebas dari riba, kunci utama adalah bebaskan dari utang. Karena berangkat dari utang itu berpotensi riba berjalan. Makanya hidup cukupkan mandiri, bebas hutang. Kira-kira hidup nggak punya, hidup tanpa hutang itu bisa nggak? Hidup tanpa hutang bisa nggak? Bisa. Seringnya orang terbelenggu hutang itu adalah hidup pengen bergaya. Seolah dal bisa tuku tapi barang tangan. Kadang gengsian, kadang lomba. Nah, senada dengan itu. Nah, ini diwaspadai, itu perkara yang berisiko berat. Bebaskan dari hutang. Maka cukupkan. Lagine Joko cik enom kok ora macak ra payu rabi. Kita butuh ingat, orang hidup kapan, mati kapan, rabi kapan, sapa bojone, anake pira, piye-piye, ini catatan takdir kauni. Catatan apa? Takdir kauni. Takdir syar'i manusia dilibatkan di dalam sebab, tapi sebab bukan penentu. Semisal sakit, takdir kauni atau takdir syar'i, sakit. Takdir kauni, kapan sakit, kapan sembuh, itu takdir kauni. Manusia dilibatkan di dalam sebab, apa? Mencari sebab, apa obatnya, dan seluk-beluknya dipenuhi. Kemarin sakit ini, diobati ini sembuh, nanti bila sakit lagi, diobati itu sembuh, gak ada jaminan. Karena sembuh itu ada dua unsur, satu, cetok obati, dua, cocok dengan takdir. Walaupun cocok obati, tapi belum waktunya jatah takdir tiba, gak lek mari. Makanya bila orang itu bisa, sakit tidak berobat itu boleh. Sehingga tinggal mengambil hikmah, loro ki hikmah apa harus disabar-sabar. Allahmu dewe loro ra berobat ra mari-mari. Tidak boleh ngomong seperti itu. Seolah obat itu penyembuh. Bolehkah punya akidah obat itu penyembuh? Jawab. Bolehkah punya akidah obat itu penyembuh? Tidak boleh, itu syirik itu. Tapi sebab yang benar adalah Allah. Wa idza maritu fahuwa yashfin. Ketika saya sakit, Allah yang menjadi penyembuh. Obat itu sebatas sebab. Tapi tadi ada dua unsur sembuh itu. Satu, cetok obatnya. Dua, cocok jatah takdiri. Karena kita tidak tahu mau gelem menyabarkan dan menikmati loro. Bisa nggak menikmati loro? Bisa nggak menikmati loro? Angel. Tapi ada yang bisa, bicara nih. Penggugur dosa, penggugur dosa, penggugur dosa, penggugur dosa. Digugurkan di dunia lebih ringan daripada digugurkan di akhirat. Digugurkan di dunia masih ada yang menolong. Tolong aku ngeluh pijetono, bisa? Tolong aku ngeliyeng rasa mulih terno, bisa? Gelem jajal nek neraka, aku kesel pijetono. Malaikate gelem mijeti. Pada tutuki pisan. Ya, senada dengan itu Allah alam. Makanya apabila tahan sakit itu penggugur dosa, tidak usah diobati, enggak mengapa. Tapi bila enggak kuat, butuh sugesti. Apa sih sugesti itu? Apa sugesti? Penyemangatan mental. Apa sugesti? Penyemangatan mental.
Itu bisa mengalihkan pemikiran, mungkin juga mengurangi beban, pereda nyeri. Tapi ya seringnya pereda nyeri itu ya nggak menyembuhkan. Hanya rasanya kurang, hanya gitu saja. Maknanya secara sebab itu bukan obat, tetapi mengurangi rasa, nggak menyentuh pengobatan. Kemudian resiko di akhirat dari riba adalah orang yang makan riba seperti orang yang yakumuna kama yakumul ladzi yatakhabbatu syaiton minal mas. Sekarang kita buka apa makna al-massu. Tadi 275 sudah. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Dan orang yang berriba melakukan transaksi riba, berriba, nanti gak tobat, nanti ketika bangkit di hari kiamat, ketika bangkit dalam kondisi ditampar setan dari penyakit mas, yaitu al-junun, yaitu penyakit gila. Gimana proses penyakit gila? Kesurupan. Wong gendengi loro enggak? Mbuh, saya belum tahu gendeng masalahnya. Tapi ada yang mabuk cinta pernah ada. Sopo mbuh. Bila hati sedang jatuh cinta, terasa kotoran kucing terasa coklat. Contoh sedang mabuk cinta yang menunggu. Mabuk kendaraan pernah. Apa mabuk kendaraan? Long wadoh mabuk itu sering, ya kan? Kayak punya tetangga jalan kaki lewat kendaraan ada asapnya, karena asapnya langsung mabuk. Makanya dia nggak berani naik mobil, penggane ronornya mek numpak cikar. Ngono sih panggah mabuk lho. Maka cikarnya suruh masuk di sawah-sawah sehingga enak kendaraan bermesin belas, karena asap itu sudah langsung mabuk. Ya mabuk jenis itu banyak. Mabuk dikuasai setan itu syaratnya dikuasai setan. Saya pernah lihat di mana ya, daerah timur sana. Kayaknya saking pusingnya pada kondisi ruko itu kepala diangguk-anggukkan. Ada yang cerita yang lain dibentur-benturkan, buh rasanya kaya ngopo nganti digeduk-geduk nih sirai. Nah itu berat, riba. Makanya bebaskan dari apa? Riba. Ke depan siapa yang memulai usaha bebaskan dari apa? Riba. Yakinlah kerja itu ketaatan, rezeki itu jatah. Kerja itu ketaatan, rezeki itu jatah. Sistemnya kayak burung. Pagi berangkat perut kosong, sore pulang, Allah yang memberikan jaminan. Enggak harus kenyang. Dapat jatah makan seorang bisa untuk 2 orang. Jatah 2 orang bisa untuk 4 orang. Kenapa? Keberkahan. Makanya makan bareng, terutama suami istri saling menyuapi, salah itu nanti berkah. Poso-poso mending ngono aku mulai kritian rapi ngono. Oleh bulan Ramadan mulainya pondok rapi nih, ya apa-apa. Pokoknya aku sok mbak yang pondok anggo bojo, ngono ki ya enek sing ngono ki. Karena yang entuk bojo, ani ora. Ngapa? Marsa telus-telus mana to, Mar? Sekarang hadasana dari ayat wa akhlabaya wa harama riba nanti sudah terbaca. Al-Mas punya mana al-junun hadasana fadl. قال حدثنا أبي قال حدثنا
radhiyallahu anha qalat lamma nazalat al-ayatu min akhir surah al-Baqarah bir-riba qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala an-nasi thumma harrama al-tijarata fil khamr. Hadis diceritakan dari Bu Aisyah radhiyallahu anha qalat, lamma nazrat tatkala turun ayat, al ayatu beberapa ayat, min akhiri suratil Baqarati di bagian-bagian akhir surah Al-Baqarah fir riba. Ayat berapa tadi? Cerita riba tadi. 281 nganti 200 bagian-bagian akhir Al-Baqarah 275 sampai 281, ya kan? 275 sampai 281 itu satu halaman yang sudah kita baca. Tadi juga sudah kita baca di Al-Imran 130 larangan riba ad'afa mudha'afa, di surah Rum 39 tentang pengen sugih dengan cara riba, ternyata tidak benar, sedekah itu malah jadi sebab sugih. Ketika turun ayat-ayat di akhir surah Al-Baqarah berkaitan riba 275 sampai 281 tadi, Qur'aha membacakannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala nas kepada manusia setelah penuntasan keharaman riba. Di situ juga diputuskan akan keharaman khamr. Keharaman khamr itu bertahap, tidak satu tahap selesai. Tahapan pertama keharaman khamr sebagaimana di Al-Baqarah 219. Manfaatnya ada, madaratnya ada, cuma madaratnya lebih gede. Yang kecanduan belum bisa meninggalkan. Tahapan kedua keharaman khamr ada di An-Nisa yang ke-42 atau 43. Kamu jangan sholat di mana kondisimu mabuk sampai apa yang kamu katakan kamu bisa paham. Tahapan yang ketiga keharaman khamr sebagaimana di Al-A'raf Al-Maidah yang ke-90 sampai 91. Akhirnya Madinah banjir khamr karena semua produsen industri khamr pecai wadah-wadahnya. Sehingga tanpa razia mereka sudah menghancurkan produknya. Kenapa? Diputuskan itu haram. Nah, sementara sekarang di masyarakat namanya riba merajalela, khamr juga merajalela. Bagaimana dampak merajalelanya khamr? Yang paling banyak yang kecanduan, bahkan ustadz khamr dalam bentuk apa? Rokok. Akeh kan ustadz yang kecanduan rokok? Oke. Kira-kira pabrik rokok namanya A, itu rasa rokoknya sama atau beda? Coba saya jawab. Pabrik rokok namanya A, bahan baku macem-macem. Ketika sudah diproduk rokok merek A, rasanya sama atau beda? Bisa beda nih. Pabrik rokok namanya A. Tahukah kita mbakone model apa? Tahu mbakone model apa? Punya ciri khas nggak rokok produk pabrik A? Bisa nggak? Podo nggak rasanya? Podo. Pabrik rokok namanya A, rokok yang diproduk podo itu rasanya. Bakunya berbeda-beda. Bakunya berbeda-beda. Lek produk rokok AB rasanya baru beda. Tadi produk rokok A
Semua rokok ini produk oleh pabrik rokok yang namanya A, rasanya rokok sama. Roh mereknya pokok disedot. Oh iki A iki B iki C iki. Bisa beda. Sekarang pertanyaannya, mbako yang dipasok ke pabrik rokok itu macam-macamnya berbeda-beda. Mbako satu rasa atau banyak rasa? Banyak rasa. Tapi sudah masuk pabrik lalu jadi lintingan rokok, rasanya kok podo. Apa yang menyebabkan rasanya mulai podo? Saus istilahnya. Ciri khas yang sudah dipatenkan, rasa iki milik pabrik rokok A. Rasa iki milik pabrik rokok A. Tidak boleh yang lainnya menyaingi rasa. Kudu gawe rasa liyane. Makanya mulut perokok bisa membedakan iki rokok A, rokok B bisa beda nih. Walaupun roh mereknya, tapi saking apali. Ya kini gak usah ngacung. Ya Ustaz saya pengalamannya apa salah tetap tuduh. Tobat tawai. Ya bejo nih semandek ramandek ya bersiko. Apa itu penyebabnya? Kok iso podo pabrik A apapun bakone nanti dadine rokok sama. Apa penyebabnya? Saus itu apa? Arak. Setengah gelas orang mengkonsumsi satu teori itu mabuk. Cuma titik sebutnya rasanya malah enak. Jereke begitu. Itu khamr kan? Bila sudah itu khamr, lek akeh mabuk, titik itu sudah haram. Kalau miskin haram. Wa qaliluhu haram. Walaupun belum mabuk. Makanya orang ketagihan itu belum mabuk, bisa menikmati rasa, tapi itu sudah haram. Itu khamr yang paling merajalela di mana-mana. Khamr yang paling banyak bentuknya apa? Rokok. Apalagi khamr yang bentuknya di masyarakat dikonsumsi luas. Obat pereda nyeri, penenang. Itu narkoba. Stres, depresi, nanti ben enggak depresi. Itu katanya obat, tapi itu bahan itu khamr. Apa nih nomor 3? Bius. Khamr juga. Yang lain-lain untuk kalangan anak muda yang pengen on happy, syahwatnya merajalela, mengkonsumsi itu nanti akan anu dan sebagainya, itu juga sama. Termasuk balapan sepeda motor nganti gila-gilaan itu lara mabuk gak wani model ngono. Jadi buandang ini terasa lezat sekali, kayak layang-layang. Mikirnya tipe mati ngono kok sing dipikir. Mati leren, sing nyawang leren, sing lakoni dhewe. Termasuk dikemas dalam bentuk permen-permen cukup banyak. Makanya bila membeli produk pastikan jaminan halal. Banyak yang disusupkan sehingga kecanduan. Kesimpulannya khamr itu luas. Makanya khamr riba itu kayak seiring. Apalagi anak bandar-bandare orang punya kekuasaan kayak nggak bisa ditangkap, itu yang menyebabkan pemasarannya semakin merajalela. Berikutnya, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah menghapus riba dan mengembangbiakkan sedekah itu di 276 tadi sudah kita baca. Makna yamhaqu adalah yudhibuh, menghilangkan keberkahannya, menghapusnya. Wadul khatasar. Surah Al-Baqarah, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi
حرم التجارة بالخمر. Hadis diceritakan dari Bu Aisyah annaha qalat, beliau cerita, lamma tatkala unzila diturunkan al-ayatu beberapa ayat, al-awakhiru di bagian akhir, min suratil Baqarah di surah Al-Baqarah 275 sampai 281 yang sudah kita baca tadi. Kharaja keluar Rasulullah SAW fatalahuna membacakan kepada kaum muslimin fil masjid di masjid. Lalu diputuskan sebuah sikap faharama, beliau putuskan haram at-tijarata fil khamri, dagang khamr. Rumahnya ada yang punya toko jualan rokok? Ana desa tokonya ya jualan rokok, tidak boleh. Engko mondok engko sangune bakulan rokok. Sepi engko mondok ya. Saya khawatir ilmunya agak berkah. Ilmunya agak berkah. Itu resiko. Ini siapa yang belum masuk ini? Ada beberapa wajah belum tampak ya. Cek nanti. Dibacakan ayat-ayat tentang keharaman riba, juga diputuskan keharaman khamr. Siapa yang datang pelarangan lalu mandek, cukuplah. Tapi siapa yang datang pelarangan terus, makanya dia mendapatkan ancaman fa'dzanu bi harbin minallahi wa rasulih. Fa'dzanu punya makna fa'lamu, yaitu umumkan perang dengan Allah dan perang dengan Rasul. Berarti negeri yang membiarkan khamr berkembang, riba berkembang, berarti negeri itu sama saja menyatakan perang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita butuh waspada. Apakah negeri kita juga negeri yang menyatakan perang karena merajalelanya khamr, rokok dan semisalnya? Maka kita wajib waspada. Bab itu pengundang petaka-petaka. Fadhul khatasan. حدثني محمد بن بشار قال حدثنا بندر قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي الدهاء عن مسروق عن عائشة قالت لما أنزلت الآية في آخر سورة البقرة قرأهن النبي صلى الله عليه وسلم وحرم التجارة بالخمر. Hadis dari Bu Aisyah radhiyallahu anha, lamma unzilat tatkala diturunkan al ayatu ayat-ayat min akhiri suratul Baqarah di bagian akhir Al-Baqarah 275 sampai 281 tadi. Qara'ahuna membacakan kepada ayat-ayat tadi an-Nabi sallallahu fil masjid wa harama, sekaligus memutuskan untuk haram at-tijarata perdagangan fil khamri, tentang masalah khamr. Berikutnya wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah, itu yang ke-280. Apabila orang yang hutang belum bisa bayar, beri tenggang waktu untuk cari sehingga nanti bisa membayar, jangan dituntut di kala itu. Fanadhiratun itu walaupun bentuknya itu khabar tapi memiliki makna perintah. Tunggulah, beri tangguh sampai waktu dia mendapatkan kemudahan. Wa anta sodaku, bila itu kamu sodakohkan, khairul lakum, itu malah yang baik buat kamu, in kuntum ta'lamun, bila kamu tahu. Karena kamu dapat pahala, kamu sodakoh enggak mengurangi harta, janji Allah akan diberikan ganti. Dan kamu ada unsur tolong menolong, meringankan beban orang lain. Man yassara musliman yassarallahu fil akhirah atau fid dunya wal akhirah. Siapa memberikan kelapangan kemudahan kepada mukmin, Allah akan memberikan kemudahan kelapangan dia di akhirat atau di dunia di akhirat. Maknanya semuanya. Kalau di akhirat bisa, dunia kan lebih mudah. Fadhil, qala lana Muhammad.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى وقال لنا محمد بن يوسف عن سفيان عن منصور والأعمش عن أبي الدرداء عن مسروق عن عائشة قالت لما أنزلت الآية من آخر سورة البقرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأهن علينا ثم حرم تجارة الأرض. Hadisnya dari Bu Aisyah radhiyallahu anha qalat lamma unzilat tatkala turun ayat al-ayatu min akhiratil baqarah bagian-bagian akhir 275 sampai 281 koma berdiri Rasulullah SAW waqarahuna membacakannya alaina kepada kami thumma harama kemudian mengharamkan atijarata fil khamri dagang dengan dagangan khamr. 281 wattaqu yawman turja'una fi ilallah. Jaga dirimu akan bencana dahsyat di hari kamu dikembalikan kepada Allah. Ini membimbing kepada kita diperkokoh iman pada hari akhir. Riba kondisi di hari akhir itu amat sangat berat di alam kubur, di mahsyar, nanti dibangkitkan di sana dalam keadaan gila. Jangan sampai orang memiliki masa depan gila. Wadul khatasana. حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن عاصم عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال آخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم آية الربا. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, akhir ayatin ayat terakhir nazalat yang turun ala Nabi pada Nabi sallam yaitu berkaitan hukum sosial kemasyarakatan yaitu ayat riba. Artinya apa? Riba penyelesaiannya bertahap. Khamr penyelesaiannya bertahap. Ketika sudah sempurna semuanya haram baru ditutuskan dengan Al-Maidah yang ketiga al-yawma akmaltu lakum dijamin agama sudah sempurna pada haji wada yang beberapa bulan berikutnya Rasul diwafatkan. Demikian tema kelengkapan tentang masalah ayat-ayat riba. Khamr juga dibahas. Lanjutannya insyaallah kita kaji di waktunya. Ada pertanyaan silahkan. Istirahat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.